Tenang, mantap. Malam-malam ngelatih, bareng latih ngopi. Wah, dan cadu ya. Apalagi nanti kita ingat-ingat kita mau kedatangan tamu, saudara kita dari Papua. Wah, Berarti ini kita ceritanya pakai sambahin ya. dia ceritanya tadi sudah ngomong, saya sudah calling kan, telepon. Emang saya mau lihat latihan di Rayon Pranawa. Kebetulan dia di orang Papua. Kita sapa dulu ya pemirsanya. Nah, boleh. Oke, guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami channel Buka Berkarya. Ya, jadi katanya malam ini kita sedikit tanya jawab sama salah satu dulur kita yang dari Papua asli Mas ya. Dari Papua asli kita tanya nanti bagaimana latihan di Papua, terus keseruan-keseruan apa yang pernah dialaminya. Ya pokoknya kisah-kisahnya lah kayak gitulah. Ya Mas ya. Iya. Pokoknya tetap ikuti keseruan kami Buka Berkarya. Jangan lupa di like, komen, subscribe dan share bila bermanfaat. Sambil nunggu ya ngopi dulu. Oke. Saudara kita sambil ngopi. Kita sambil ngopi sambil nunggu jam ini Mas. Ini janjian jam berapa Mas? Tadi sih ngomongnya habis siswa pulang dulu karena sekalian berbincang-bincangnya lebih enak lagi. Karena beliau kemarin itu rencananya memang pulang kerja dulu baru dia mampir ke Rayon Pranawa. Jadi memang betul. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak. Ini beliau datang ini Pak. Luar biasa sehat ya. Mari monggo Mas, duduk Mas, monggo Mas. Akhirnya saudara kita datang juga lur. Saudara kita dari Papua asli. Ini juga bisa dibilang Mas ini. Namanya Mas Arsad. Mas Arsa. Mas Arsad ya. Mas Arsa. Wah, luar biasa. Ini tadi dari mana nih Mas? Dari rumah. Dari rumah ya Mas ya. Memang sudah lengkap betul pakai Sudah kakak. lengkap ini tadi. Nah, Kebetulan pas saya dari rumah informasi. Berarti tadi sudah janjian Mas ya? Oh ya masnya bilang ada latihan. Oh ya saya bisa main ke situ Mas. Oke. Sudah saya dapat. jadi saudara kita ini memang sudah persiapkan, memang dari rumah sudah pakai celana, pakai baju sakral lengkap, termasuk morinya. Wah, luar Lengkap dengan baret. biasa. Lengkap dengan baret. Ini ciri khas Papua. Ciri khas Papua tuh. Ini namanya apa tuh Mas kalau di Papua nih? Kalau ini ya topi. Topi begitu Ya. Ya, anyaman langsung ya, anyaman asli orang Papua. Hampir sama dengan pembuatan noken gitu Iya, ya. betul. Rajut tangan itu ya. Rajut tangan. Tuangkan Papua dulu kopinya Mas. Biar suasana itu cair gitu. Suasana Iya, cair. iya. Kita Mungkin ini silakan dari orang Isetrate itu identik ya, dengan monggo. ngumpul itu pasti Ayo, dengan minum, kopi Mas Mas. ya. Iya. Monggo. Betul. Kopi. Ayo. Nah, inilah keseruannya dari saudara Setrate. Kalau kita ngumpul, mau saudara dari manapun arahnya, pelosok negeri manapun, kami tetap menganggap dia sebagai saudara. Tidak pernah membeda-bedakan dia sana, dia sini. Kami tetap semua saudara. Walaupun dia suku rasnya Papua, saya Jawa, ini Sunda atau Sumatera, semua sama. Dicatat dalam satu lambang, dalam satu kemasan ya, persaudaraan di hati terakhir. Ya, betul, sangat benar sekali. Itulah kami. Nah, di sini kita akan tanya jawab atau berbincang-bincang halus sama saudara kami yang dari Papua seperti apa, karena kami juga datang sini merantau. Kita kebetulan bertemu dengan mas kita yang asli Di Papua. Papua ini, kecil di Papua itu. Ya. Terus kalau di Papua sini mas, suasananya seperti apa? Apakah damai atau tenang, aman, ataukah banyak konflik atau seperti apa? Bisa dijelaskan sedikit? Oh, coba. Ya kalau saya rasa kalau di Papua sini ya aman. Di Papua sini amannya karena kalau untuk saya sendiri merasa aman karena khususnya untuk saya sendiri sebagai seorang Papua jadi kalau
sate. Menurut saya sih bagus, aman. Karena kalau menurut saya sih, kalau kita nggak bergabung di salah satu organisasi Pencaksilat maupun di persaudaraan Setiahati Terakhir atau di Pencaksilat, ya di rumah kita merasa kayak terganggu, tidak nyaman. Tapi kalau bagi saya, kalau kita sudah bergabung di sini di persaudaraan Setiahati Terakhir ini, kalau untuk pribadi ke saya ini ya merasa nyaman dan tenang. Karena apa? Karena memiliki banyak saudara. Memiliki banyak saudara, akhirnya apa yang di luar sana terganggu dengan hal-hal yang lain, akhirnya kita bisa lupakan. Karena lupakan, kita bisa datang di tempat latihan ini untuk ya sama-sama ngumpul barang-barang, ngumpul dengan mas-masnya, datang ya setidaknya untuk kita mau untuk bisa kasih untuk ya tukar pengalaman atau tukar pendapat, pikiran, ya masukan buat untuk siswa-siswa kita, keesan-keesannya buat siswa-siswa kita. Makanya kalau menurut saya untuk khususnya di Papua sini, menurut saya kalau kita bergabung di sini di salah satu organisasi ini, ya malah bagus. Karena apa? Kita bergabung, banyak teman, banyak saudara, ya jadinya kita nggak terganggu dengan hal-hal yang lain atau masalah yang di luar sana atau di kampung maupun di halaman atau di dalam lingkungan kita tidak terganggu. Ya itu pun juga kita bisa datang di tempat latihan ini biar kita bisa nyaman, tenang, dan tidak ada gangguan apa-apa. Di sini kita berkumpul dengan teman-teman atau saudara-saudara kita atau siswa kita untuk datang berkumpul di tempat latihan ini, biar bisa ada berpendapat yang lain atau pikiran yang negatif ya bisa dihilangkan datang di tempat latihan. Itulah maksudnya untuk di tempat latihan ini, ya seperti itu. Berarti dia ajaran persaudaraan Setiahati Terakhir ya seperti itu, diajarkan untuk itu, berpuji luhur dan tahu benar dan sabar. Takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Makanya dia Satrate ini diajarkan seperti itu, menjadi manusia yang berguna, dan beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti secara tidak langsung itu organisasi Pencaksilat seperti Satrate itu mendatangkan perubahan ya di Papua secara tidak langsung gitu ya. Mungkin dalam segi budi pekerti, mungkin dalam segi perilaku, ini seperti itu Mas. Iya. Karena saya rasa kalau ya kayak saudara-saudara yang masih ada di sini, saudara-saudara yang lain ya Papua, namanya khususnya untuk Papua, yang belum tahu atau belum paham dalam tentang organisasi persaudaraan Setiahati Terakhir atau maupun Pencaksilat yang lain, ya mereka belum paham karena mereka belum mengalami atau belum mempelajari ilmu dalam arti ilmu beladiri atau maupun ilmu Pencaksilat atau ilmu persaudaraan Setiahati Terakhir seperti apa. Makanya saya khususnya untuk buat saya ingin bagaimanapun juga yang ada di khususnya di Papua, saya ingin saudara-saudara saya yang masih ada yang belum bisa yang belum tahu atau belum pernah ikut bergabung di sini di salah satu organisasi Pencaksilat atau maupun organisasi Satrate, saya kalau menurut saya sih saya ingin mau perkembangkan di negeri Papua ini, di tanah Papua ini khususnya.
saya ingin memperkembangkan organisasi Papua ini, organisasi persaudaraan Setiati Teratai ini di tanah Papua ini, biar caranya bagaimana saudara-saudara saya yang Papua khususnya putri Papua, putra maupun putri yang ada di Papua ini. Ya, mereka belum tahu dalam arti keesaan atau maupun dalam arti apa organisasi Pancasila maupun organisasi persaudaraan Setiati Teratai, biar mereka bisa lebih tahu. Mereka bisa lebih tahu. Makanya mas-masnya saya ingin bisa mengajak saudara-saudara saya yang lain, biar di luar sana yang masih sering mabuk, terus mereka berontak-berontak di luar sana, buat onar lah onar ya. Makanya saya ingin mau mengajak mereka untuk bisa, ya artinya mereka bisa sadar lah. Mereka bisa sadar, ikut ya seperti ikut latihan beginilah, ikut latihan, dan supaya mereka bisa sadar, mereka bisa tahu, oh ini yang saya harus lakukan lebih baik, dan ini nggak baik, harus tinggalkan. Makanya kan mereka bisa harus pertimbangkan itu, oh ini yang lebih baik dan ini yang buruk, mana yang buruk mana yang baik, itu yang bisa diambil. Makanya saya ingin mempertimbangkan dalam khususnya di Papua di Sorong, khususnya Papua Barat di Sorong ini, saya ingin Papua ini harus organisasi Pancasila persaudaraan Setiati Teratai yang harus lebih banyak, lebih kokoh lagi. Mantap. Jadi saya ambil kesimpulannya nih. Jadi Mas ini sudah panjang lebar menjelaskan tentang Esa Teratai, dan dia mau Esa Teratai itu berkembang lagi bertanah Papua dan bisa mengajak putra putri asli Papua untuk bergabung di persaudaraan Setiati Teratai, yang mana di dalam persaudaraan Setiati Teratai tadi itu mengajarkan manusia berbudi pekerti luhur, tahu benar dan salah, serta bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Seperti itu Mas ya. Nah, jadi kita banyak mengambil kesimpulannya bahwasanya Masnya ini setelah bergabung di persaudaraan Setiati Teratai, dia menemukan jati dirinya. Betul Mas. Nah, jadi dia ajaklah adik-adiknya yang belum bergabung dalam persaudaraan Setiati Teratai khususnya, untuk ayo kita sama-sama berlatih di persaudaraan Setiati Teratai, yaitu dalam Esa Teratai nggak cuma pencak silatnya yang diutamakan, tapi jiwa persaudaraannya, ikatan tali sedulurannya yang kokoh, kuat, tidak bisa digoyangkan oleh apapun itu, tidak bisa diterpakan ombak, tetap kita sama-sama bersama. Betul Mas? Betul Mas. Samping itu juga dari yang saya tanggapi dari pembicaraan sampean ya, mengajak putra putri daerah supaya tidak ura-uraan, tidak mabuk, itu kan dalam artian kayak PSHT itu sebagai wadah. Ya betul. PSHT itu sebagai wadah untuk mereka menyalurkan, kayak mungkin mereka punya hobi bertarung. Di PSHT juga kan ada namanya Esa Cup ya kan, ada Esa Cup, nanti juga mungkin ada championship, dan yang seperti kita lihat kemarin itu kan ada kejuaraan dunia ya, Piala Raden Mas Imam Busupangat. Nah, mungkin itu kedepannya dari Papua itu bisa menyumbangkan putra putri terbaik dari daerahnya masing-masing gitu Mas ya. Dengan di Poles ya, kan mereka itu sudah punya dasar untuk berkelahi lah, tinggal dimasukkan dalam wadah Esa Teratai, terus dipoles, dibentuk sedikit skillnya, jadi itu pokoknya. Apalagi kalau dilihat orang Papua itu kan fisiknya bagus-bagus itu Mas ya. Jadi fisik bagus kita harus imbangi dengan cara berlatih supaya terarah. Jadi kalau sudah terarah, prestasi tujuannya mantap. Jadi bisa berprestasi, membanggakan daerah khususnya Papua. Sorong, kota Sorong. Kota Sorong ini, kota Sorong Papua. Sorong ini bos. Sorong ini. Ini Sorong bos. Saudara kita dari Sorong ini, Papua. Nah mungkin saudara di rumah sudah kenal dengan saudara kita saat ini. Jadi kalau ketemu dimanapun bisa disapa. Kalau memang mau lebih dalam lagi ngobrol dengan beliau, nanti bisa japri ke saya sebagai admin yang punya channel Ukauka Berkarya. Nah di sini kita bincang-bincang halus sambil nanti, dan mungkin Mas saya bisa ceritakan sedikit
pengalaman pertama kali masuk Oh, latihan, mungkin dari belum mengenal apa-apa sampai diajarkan seperti apa sedikit saja. Baik, terima kasih ya. Dari awalnya saya sendiri belum tahu, belum mengenal persaudaraan Setiahati Karate ini. Saya sendiri ya dimana begitu saya melihat pas begitu saya lewat depan rumahnya itu ada lagi orang lagi latihan, jadi ya saya tertarik begitu. Saya tertarik dan saya berminat dan saya langsung ketemu sama pelatihnya dan saya langsung tanya sama pelatihnya, Mas ini latihan apa Mas? Langsung Masnya punya sepatunya bilang, oh ini latihan persaudaraan Setiahati Karate. Mas boleh saya untuk bergabung Mas? Masnya bilang boleh Mas, bisa. Berarti sambutannya ramah Iya. ya Pak. Dengan senang hati Dengan ya, senang dengan hati. welcome. Wah, saya sendiri merasa senang, saya diterima gitu Iya. Mas. Saya diterima gitu ya, saya sendiri merasa alhamdulillah saya bisa diterima juga ya. Berarti saya sendiri merasakan. Nah, dan besoknya Ada perbedaan gitu ya. besoknya saya masuk, saya lihat dalam perkembangan persaudaraan Setiahati Karate ini, saya memang melihat dan saya sendiri menilai sangat bagus Mas. Karena bagusnya saya lihat dalam persaudaraan Setiahati Karate tidak pernah membedakan antara suku maupun ras atau maupun agama dan budaya. Oke, jadi Satrate ini nggak Tidak membedakan Mas ya. Ya, Pukul Tidak rata, membedakan. pokoknya. Dia sapu rata. Sakurata. Ya, betul. Dia sapu rata. Dia itu maupun keriting maupun kulit hitam, rambut panjang atau Oh, kulit putih, mantap. dia tidak memandang itu. Jadi Yang penting namanya persaudaraan. jadi di Satrate itu nggak membeda-bedakan Iya, betul. dan nggak ada batasan dia mau agamanya apa tetap boleh bergabung di Satrate, Betul. mau kulitnya warna apa tetap bisa gabung di Satrate, rambutnya seperti apa, mau keriting mau lurus, semua sama. Jadinya saya ikut mulai pertama sampai kedua. Nah, alhamdulillah saya sendiri merasakan wah bagus juga ini Mas. Saya harus bertahan sudah. Saya latihan tapi kadang sih saya kan mungkin ya sibuk toh. Iya. Ininya juga kita kan sudah berkeluarga. Iya. Mungkin ada Jadi sibuk. gini, Masnya ini dulu latihan Iya, sudah betul. berkeluarga. Wah, jadi niatnya sangat luar biasa. Betul. Kita Apalagi- patut apresiasi tepuk tangan. Jadi jadinya saya sendiri ya nggak begitu langsung ikut latihan langsung jadi ya pasti Sempat pertama merokok. pertama saya masuk latihan ada lika-likunya Iya. begitu ya. masuk latihan ya mungkin ada sekitar 1-2 tahun saya keluar tinggalkan latihan ini Sempat untuk merokok sementara saya tinggalkan bukan dalam arti bukan saya nggak mau latihan lagi ya tapi saya mau latihan lagi tapi karena kesibukan yang mungkin ada terjadi Ya, di manakah berarti latihan bertabrakan. ya betul, Mas. Jadinya saya mungkin protol ya jauh kerjanya jadi saya keluar dulu ada mungkin saya tinggalkan latihan ini ada sekitar 1-2 tahun baru saya kembali aktif lagi saya kembali aktif lagi ya saya kembali aktif baru saya sendiri merasa wah ternyata memang bagus juga ini persaudaraan Setiahati Karate ini sangat luar biasa sekali. Jadi ada panggilan batin untuk pemula Iya Mas, gitu ya. karena saya macam terpanggil Jadi nggak ada paksaan. nggak ada paksaan Mas, Oke. itu dari hati nurani saya Berani langsung sendiri. gitu ya. Iya. Mungkin karena Saya dulu sudah sendiri, sempat ikut karena latihan gitu kan. iya betul Mas. Makanya saya kayak macam wah tertarik lagi untuk mau kembali lagi harus latihan lagi sampai bisa jadi. Akhirnya saya masuk lagi, saya tanya masih lagi Mas, saya mau kembali lagi. Masih diperbolehin latihan. Masih diperbolehkan. Wah, Saya diterima lagi sama Masnya. Wah, kok boleh bisa latihan lagi? Oh iya Mas, makasih. Sudah saya latihan lagi. Mas tanya kamu kemana saja sampai itu kita perang lama. Oh Mas saya kerja jadi mungkin begini. Oh ya sudah, gak apa-apa. Boleh kamu mau lanjut latihan lagi. Akhirnya saya latihan lagi. Saya lebih memperdalamkan lagi di situ. Saya belajar di situ. Saya sendiri bisa belajar dan saya bisa dan saya sendiri pertimbangkan dalam organisasi persaudaraan Setiahati Karate ini memang sangat kokoh dan betul-betul dia ini harus persaudaraannya itu sangat kuat, nomor satu. sangat kuat nomor satu dan tidak pernah T1 itu tidak pernah dia
apa namanya membedakan antara satu dengan yang lain. Tetap saja dia masih saudara, tetap masih. Berarti dari awal mas latihan sampai yang kedua kali itu tujuannya masih sama di Iya. integrasi. Saya memang waktu saya masuk lagi tuh ya saya sendiri langsung di situ sudah saya macam opini harus jadi. Saya langsung latihan di situ, saya bertahan sudah bertahan. Kami ada 3 orang. Oh, 3. Kami ada 3. Ratingnya masnya 3 orang. 3 orang, tapi saya saudara-saudara saya memang dari Papua ada berapa? 3 orang. Tambah dengan saya. Yang 2 keluar, akhirnya saya sendiri yang bertahan. Jadi Saya sendiri yang bertahan. Ya jadinya 1, 2 tidak ada. Jadi saya sendiri. Jadi masnya dulu tuh asli putra Papua ya, laki-laki Iya. semua ya. Putra Papua itu 3 orang yang latihan, terus yang 2 merotol nggak kuat latihan, terus yang 1 termasuk masnya ini yang sampai jadi pelatih kesatraan. Ya alhamdulillah saya sendiri bersyukur dalam arti persaudaraan sejati terakhir ini tidak kasih ajarkan untuk yang digunakan dengan hal-hal yang buruk atau maupun hal-hal yang negatif. Enggak, memang dalam persaudaraan sejati terakhir ini untuk diajarkan dalam arti diajarkan seperti apa yang diajarkan dalam agama Islam. Dalam agama Islam maupun yaitu Nasrani maupun Islam, ya semua ajarannya seperti itu sama. Berarti nggak ada bentrok antara Nggak agama ada, ya, Mas. semua selaras Iya ya, betul. selaras seimbang dan Jadi saya satu bisa tujuan. betul. Saya sendiri merasakan wah memang dalam organisasi ini sangat luar biasa memang. Ajarannya seperti ini memang. Ajarannya tidak beda sekali sama dalam ajaran agama Islam. Dalam ajaran agama Islam itu seperti apa yang diharamkan atau apa yang dilarangkan untuk dalam ajaran agama Islam itu ya seperti itu di ajaran kesatria ini, seperti itu. Jadi makanya saya sendiri bertahan dalam arti ya harus saya jadi menjadi warga atau menjadi pelatih yang lebih baik dan bisa berguna atau berbuat yang lebih baik lagi buat saudara-saudara Papua yang lain yang masih ya otaknya masih kaleng-kaleng lah. Otaknya masih kaleng-kaleng, masih nakal dia. Pokoknya masih nakal lah, masih jadi pemberontak di luar sana, jadi bikin onar di luar sana. Nah, makanya saya mau ingin saudara-saudara lain yang ada khususnya di Papua sini, saya ingin mereka bisa bergabung latihan dalam organisasi ini dan mereka bisa tahu mana yang baik, mana yang buruk, dan mana yang lebih baik itu yang dilakukan dengan baik, dan mana yang buruk itu dibuang jauh-jauh, jangan pakai ya apa yang seperti kita dikasih latih atau dikasih tunjuk dalam tempat latihan ini ya kita ikuti aturan itu. Makanya saya ingin mau ajak teman-teman atau maupun saudara-saudara khususnya Papua, saya mau ingin ajak untuk berlatih di sini atau bergabung dengan persaudaraan sejati terakhir. Saya ingin mau ajak mereka harus di sini. Karena alhamdulillah saya sendiri merasakan wah ya terutama saya juga sih kadang-kadang sering baru datang di tempat latihan juga Mas. Iya betul Mas, karena kurang aktif tapi kalau bagi saya sih walaupun saya nggak pernah datang di tempat latihan udah lama baru saya berkunjung di tempat latihan, tapi alhamdulillah tetap saya masih senang sekali. Saya masih senang sekali, masih ingin mau berkunjung, masih mau ingin datang silaturahim dan saudara-saudara saya masih ada beraktif di tempat latihan ini. Makanya saya ingin mau berkunjung terus. Saya tidak akan pernah tinggalkan ini tempat latihan. Saya akan berkunjung mau melihat saudara-saudara saya masih berlatih lagi. Saya ingin mau melihat berapa banyak lagi siswa, kalau masih kurang ya saya bisa tambahkan lagi. Insya Allah saya ingin mau ajak saudara-saudara saya yang khususnya Papua untuk berbuat yang baik, menjadi manusia yang berguna, bisa berbuat yang baik, yang buruk itu buang.
berbuang jauh-jauh. Mantap. Dan ya mungkin seperti itu Mas dari saya, karena saya sendiri walaupun saya kurang aktif di tempat latihan ini, tapi untuk kepribadian saya nggak akan bisa tinggalkan namanya persaudaraan kita. Jadi Nggak akan bisa memutuskan. kita salah Tali lagi. persaudaraan ini Mungkin mungkin ini yang kita cari. Tuhan yang akan memutuskan kita, atau mau dia nanti akan Oh, memutuskan kita dia. betul. Nah, Jadi karena persaudaraan setia hati terhati memang betul, karena di ajaran persaudaraan setia hati terhati ini sangat luar biasa Mas, sangat luar biasa. Karena apa ya, seperti itu di keesannya, seperti itu tidak ada yang siapapun yang bisa dapat dipisahkan kecuali maut. oke, jadi Makanya saya tidak akan bisa lupakan, walaupun saya kerja di tempat jauh di mana, atau di luar Papua, atau dalam Papua sini kerjanya, atau di mana di kota atau di kabupaten ya, kerja walaupun lama, tapi pulang tetap saya akan ingat latihan, tetap latihan, tidak akan kita. oke, jadi Kita akan berkumpul lagi seperti ya apa yang kita berkumpul begitu. oke, jadi begini, saudara kita tadi ini sudah menjelaskan bahwasanya tali persaudaraan setia hati terhati di Papua tidak bisa diputuskan oleh hal apapun. Jadi kita sudah saksikan bersama, kita lihat bahwasanya di sini tidak pernah namanya ada bentrok antar persaudaraan, tidak pernah bentrok antar saling berbeda pendapat. Kita buang jauh-jauh perbedaan pendapat, kita semua saling sapa, kita semua saling silaturahmi, kita semua saling, ayolah kalau kita memang pendekar rasa terhati, ayo kita duduk bareng ngopi seperti itu. Jangan kita melihat kopi itu hitam, tapi kita lihat manisnya kopi itu. Iya. Seperti itu ya. Iya, memang jadi semua itu kalau banyak problema atau banyak apa ya, duduk bersama, ngopi, bicarakan bersama, cari jalan keluar sama-sama, pasti satu gitu ya. Enak lah, iya, Enak rasanya lah, enak. Katanya Enak, nyaman, tenang, Nyaman, tidak ada gangguan. iya. Iya, tenang, aman, tidak ada gangguan apa-apa. Kalau misalnya kalau kita nggak macam bergabung begini, di luar sana kita bentrokan sama orang, ya jadinya masalah tuh, jadinya masalah ya, kita berurusan di kantor pos. nah, ada Tapi kalau begini kan iya, tapi kalau begini kan dengan saudara-saudara kita kan enak, banyak teman, banyak saudara, enak, nyaman. Kita duduk ngopi-ngopi bareng-bareng iya. dengan saudara-saudara. Tapi ngomong-ngomong ya, kita sambil ngopi lah Mas. Iya, Ayo, kita pokoknya kita ini sambil jangan sambil lihat, sambil- ya. jangan dilihatin aja Ayo minum Mas. dindingnya. Ya. Nah, jadi dulur-dulur, ayo yang di rumah sudah Ayo pada, minum. sudah pada ngopi belum? Ayo kita ngopi bareng. Kalau belum gabung, ayo datang ke sini. Kita sama-sama di Rayon Pranawa, khususnya di SP3 Kabupaten Sorong. Kabupaten Sorong. Ya. Mantap, Jos pokoknya. jos pokoknya. Berarti ini Temu Rose. temu rose gitu. Ini temu Rose. Kok enggak piye pakai gatuk. Tangga gaduh. Ngerti gatuk murah, Mas? Ya, Ngerti gatuk murah. orang ngerti. Ternyata bisa bahasa Jawa juga ini. Tidak, ya. dia bilang, saudara kita ini bilang nggak ngerti tapi dia tahu bahasa Jawa. Jadi dia jawabnya orang ngerti Mas. Orang ngerti. Ternyata Ya, dia memang pura-pura saya- nggak tahu. Saya sih nggak tahu bahasa Jawa ya, tapi kalau misalnya orang Jawa bicara bahasa Jawa, saya cuma ngerti aja. Ngerti saja. Oh, belum bicara ini ya, saya cepat mengerti. Dilanjut saya ke kamar mandi dulu Mas. Oh iya, silakan Mas. Oke. Ya. Berarti ini sampean latihan ini sudah lama Mas ya? Ya, cukup lama. Saya latihannya cukup lama. 2 tahun saya tinggalkan latihan ini saya kembali bergabung lagi. Saya jadinya tahun 2018. Ya, tahun 2018 saya jadi. Berarti kalau untuk latihan menurut sampean ini, untuk latihan di Papua itu bisa dikatakan seperti apa ya? Maksudnya latihannya itu keras atau bagaimana, atau mengalir gitu ya? Maksudnya apa, dalam
latihan. Iya, dalam segi Oh, latihan. dalam latihan, dalam segi latihan. Kalau menurut saya sih, kalau menurut saya dalam segi latihan itu yang gak ada kerasnya, dan itu pun juga ya kita namanya latihan ya seperti namanya itu ya. latihan seperti itu, Iya. seperti itu, atau kita dikasih fisik maupun mental ya. Iya. Fisik maupun mental ya. Orang yang biasanya macam ya fisiknya kurang fit atau kurang bagus, fisiknya kurang kuat, ya ini dalam latihan seperti ini, dalam latihan ini seperti dikasih latih dengan lebih keras, Seperti gambling begitu iya, ya. lebih keras dalam arti supaya orang itu kerjanya itu macam masih loyo-loyo gitu, Mas. Tidak kuat itu ya. Biar dalam latihan ini biar bisa kuat. Seperti itu. Iya, biar bisa dia kuat ya. Artinya bukan jago baku pukul lah. Iya. Bukan jago berantem di luar sana, tidak. Maksudnya biar fisiknya itu lebih kuat mau kerja apa, atau mau bertani atau mau ya untuk itu. Makanya dalam latihan itu diberi disiplin yang betul, disiplin yang sangat kuat biar fisiknya mantap ya itu. Makanya dalam latihan ini tidak ada mau bilang keras-kerasnya, itu sudah terbiasa begitu ya. Lalu kalau untuk mungkin ada salah satu pengalaman atau salah satu tragedi apa yang sampai teringat sampai sekarang gitu Mas, mungkin di kuda atau di apa begitu yang masih sampai teringat sampai sekarang masih terngiang-ngiang gitu iya, ya. betul. Gitu ada tragedi apa gitu dalam latihan gitu. Ya saya sih pernah masih siswa ya. Kalau saya pernah mengalami juga ya. Saya pernah mengalami juga masih siswa, saya baru masuk begini. Ya saya juga pernah mengalami kayak seperti dikasih kuda-kuda dan lain sebagainya untuk roll apa. Pokoknya saya sendiri mengalami ya begitulah namanya latihan. Saya sendiri dikasih kuda-kuda sama masnya, bahkan ditendangi, bahkan sampai disuruh berenang di parit-parit begitu, sampai lumpur-lumpur lah, sampai pecek-pecek. Tapi saya sendiri ya udah begitu ini, saya sendiri bisa melihat ya begitulah namanya dalam latihan. Itulah namanya dalam latihan ya. Tidak seperti orang yang di rumah. Kalau di rumah dengan latihan kan beda. Ya, di rumah ya enak tidur di kasur begitu ya, sedangkan yang latihan tidur beralas bumi lagi. Tapi ini kan yang namanya berlatih ya olahraga ya, namanya olahraga malam ya itu. Makanya kalau untuk saya sendiri juga pernah mengalami seperti itu, Mas. Saya sendiri latihan dan mengalami seperti mas-masnya kasih kuda-kuda, dikasih inilah, suruh roll ke sana kemari. Wah, saya sendiri merasanya capek ya. Capek tapi ya tidak capek begitu ya. Pulang mandi terasa badan enak, nyaman, kadang rasa ringan lah. Begitu saya mulai berlatih, ikut latihan berapa lama, anggap biasa. Sudah terbiasa, fisiknya sudah mulai terbentuk. Sudah terbiasa karena kita dikasih latih itu dengan disiplin. Dengan kedisiplinan itu akhirnya kita nggak ada malas-malasnya. Dengan kedisiplinan itu ya kita bisa bertahan walaupun itu latihannya keras, bagaimana pun juga kita harus bertahan ya seperti kita harus bertahan gitu melawan musuh yang begitu sangat tangguh. Filosofinya sangat masuk ini. Melawan musuh yang begitu sangat tangguh, sangat namanya kelas-kelas berat ya. Ya, makanya di tempat latihan itu diajarkan untuk itu. Jangan kita pernah lemas dalam arti dalam latihan ini. Yang kita lemas atau maupun melihat mas-masnya dikasih kuda-kuda dengan begitu kekerasan, dengan begitu sangat pukulannya dengan keras atau dengan tendangan yang keras,
ya kita nggak boleh mundur dari itu. Kita harus bertahan, kuat juga. Kita harus kuat. Jadinya apa? Jadinya kita menjadi pendekar yang setia atau pendekar yang kuat. Kuat untuk menghadapi, bukan yang menghadapi untuk orang di luar sana untuk mewajib kepentingan kita, ya tidak juga. Tapi dalam arti kita bertahan untuk melawan musuh yang begitu lebih banyak di luar sana yang kita bisa lawan, ya kita nggak akan bisa mundur. Ya kita nggak akan bisa mundur karena apa? Ya kita sudah awali dengan dasar-dasar itu, ya. Diawali dengan dasar-dasar yang sudah diberikan sama pelatihnya. Berarti berani karena benar, takut karena salah. Betul itu dia. Bener yo kasak, salah yo mundur. Salah yo mundur. Iya, Itu yo salah ya kita. mundur. Kita Salah yo mundur. kita apa namanya sadar diri. Sadar kalau diri. salah. Iya. Jangan salah kok malah maju terus Malah gitu. Gitu mas. Makanya kan dalam arti ya di dalam strategi ini bukan diajarkan untuk jadi seorang pendekar atau jadi seorang pelatih untuk sudah jadi pendekar itu untuk pakai sombong di luar sana jadi bilang saya ini jago bak pukul, Saya ini sudah pendekar begitu. si pendekar. Ya enggak lah, enggak begitu. Diajarkan itu justru itu ilmu yang diajarkan dan diberikan untuk ya untuk khususnya untuk buat kita dan ya, suatu saat kalau kita di mana tempat atau di luar sana, apabila kita di kepung sama orang atau dicegah sama orang, Terus ya. nah kita pasti siap untuk melayaninya. Tapi kita lihat dulu masalahnya seperti apa. Kita nggak bisa langsung lawan. Iya. Kita bicara dulu dengan baik-baik. Kita bicara apa saya salah. Kalau saya salah, ya saya minta maaf. Tapi kalau saya nggak salah ya saya pasti akan membela diri. Iya. Membela Betul, kebenaran karena luar biasa mas. membela kebenaran karena sesuai faktanya tidak ada Benar. kesalahan saya. Iya. Jadi saya orang benar, makanya saya harus apapun resikonya yaitu saya harus siap melayani. Kan begitu. Karena benar, Iya. takut karena salah itu. Iya. Ya, makanya biasa terapi diajarkan seperti itu. Kita nggak bisa gunakan untuk di luar sana dengan ya sembrono begitu ya. Kita nggak bisa Ada dengan aturannya sembrono. ya. Ikuti aturan, ikuti alurnya, Ya, betul. ikuti alurnya apa yang diajarkan dalam organisasi desa terapi. Makanya aturan desa terapi itu seperti itu. Kita ikuti. Makanya mas-mas, saudara-saudaraku sekalian, saya ingin perkembangan persaudaraan Setiahati Terapi ini, saya ingin mau melihat perkembangan khususnya di Papua ini. Alhamdulillah sangat banyak lah, sangat banyak warganya, tapi sayang sekali, sayangnya apa, di luar sana, di luar Papua, di lain Papua, khususnya di Jayapura maupun Wamena atau di Manokwari, Nabire, saya lihat banyak warga khususnya dari Papua, banyak. Saya sendiri bisa melihat banyak saudara-saudara saya dari khususnya dari Papua, begitu banyak warganya. Apalagi di Wamena banyak sekali mas, khususnya Papua. Tapi di Sorong belum ada mas. Di Sorong saya lihat belum begitu banyak orang khususnya Papua, khususnya putra Papua belum begitu banyak yang menjadi warga kesatuan. Iya. Makanya kalau untuk menurut saya ingin caranya bagaimana kita bisa perkembangkan persaudaraan Setiahati Terapi di Papua ini, khususnya Sorong, di Kabupaten Sorong ini, biar saudara-saudara Papua, putra Papua yang ada di Kabupaten Sorong ini harus lebih banyak. Makanya saya ingin harus kita perkembangkan lebih banyak lagi. Perkembangan saya, perkembangan Saya siap mendukung persaudaraan Setiahati Terapi ini. Saya akan siap berjuang juga bersama mas-mas atau bersama saudara-saudara saya. Saya ingin mau mengajak teman-teman atau saudara-saudara yang ada di rumah atau ada di manapun tempat yang mereka ada berada, saya akan mengajak mereka untuk bisa datang berkunjung atau melihat tempat latihan ini. Untuk mereka bisa bergabung. sangat luar biasa. Dan mereka tujuan bisa Mas. bergabung, tertarik dengan persaudaraan Setiahati Terapi ini. Seperti apa yang diajarkan, mereka bisa tahu, mereka bisa lebih tahu, dan mereka bisa
berbuat yang baik lah, berbuat yang baik, berbuat yang ikuti petunjuk dari yang Maha Kuasa telah diajarkan seperti itu. Jadi Mas ini mau memberi jembatan bagi saudara-saudara Papua yang khususnya asli Kabupaten Sorong yang mungkin belum mengenal Esatrate. Ketika melihat Mas Arsyad di jalan, bisa tanya-tanya tentang saudara Esatrate seperti apa, dan kalau bingung harus kemana arahnya, langsung ketemu beliau dan bisa bertanya-tanya bagaimana caranya saya bisa bergabung dalam pencaksilat persaudaraan sejati Trate, gitu ya. Jadi dia sudah siap seluruh jiwa dan raganya Betul, siap Mas. dikorbankan untuk persaudaraan sejati Trate. Jadi jangan pernah engkau menghancurkan persaudaraan sejati Trate dengan ucapanmu yang tidak benar. Semua Esatrate kita bangun dengan rapi, kita bangun dengan baik. Jadi jangan ada niat untuk menghancurkan persaudaraan sejati Trate. Jika engkau ada niat menghancurkan persaudaraan sejati Trate, maka engkau yang akan binasa. Begitu ya? Iya. Betul, betul. Makanya luar biasa nih tujuan Masnya ini. Patut diacungi Empat empat jempol. Empat Empat jempol ini, bukan main-main Ya, ini. bukan main-main. Kita sudah lihat ya perubahan saudara kita, ternyata selama bergabung di Esatrate wawasannya sangat luas, tujuannya bagus, dan apa yang kita lihat dari bidang prestasi ya juga masa juga dulu pernah ikut tanding, jadi sudah banyak pengalamannya, dan itu juga beliau juga sangat menjunjung tinggi persaudaraan sejati Esatrate. Jadi jiwa persaudaraannya masa jangan diragukan, Betul. bukan 100% tapi 1000%. Iya, Pokoknya wah, sangat nggak dapat dipresentasikan gitu. tak terhingga seperti itu. Wah, luar biasa. Mungkin Walaupun kita tidak pernah datang di tempat latihan, sering kita datang di tempat latihan ya Mas ya. Tapi memang persaudaraan kita tidak akan bisa tinggalkan atau kita tidak bisa putuskan persaudaraan itu. Tetap kita datang berkunjung, karena walaupun untuk kepribadian saya Mas ya, pribadi saya, kalau saya sih walaupun saya kemana kah, pulang kampung kah, atau pergi kerja di mana kah, kerjanya jauh, tapi sekali-sekali kalau saya muncul ya tetap saja saya berkumpul seperti ini Mas. Karena dalam hati saya itu sudah terikat Mas. Iya betul Mas. Kalau untuk kepribadian saya tuh dalam hati ya sudah terikat dengan persaudaraan ini. Dan persaudaraan, makanya kalau untuk saya walaupun saya tinggal di kota mana atau di Kalau rindu ya tetap saja Mas sama teringat Mas. saudara-saudara. Tetap saya teringat sama saudara-saudara ingin mau berkumpul. rasa rindu itu. Rasa rindu itu selalu ada. Tetap ada Walaupun jauh di mata, di mata. Dekat di hati. dekat di hati. Iya. Masuk. Itu orang pesate ya. Lebih Mas. Itu orang pesate. Makanya Jiwaku orang ada pesate kan padanya. hati bersinar tuh. Iya. Hatinya itu selalu saya Kayak bersinar. dilambangkan dengan hati itu ya. Biar Jauh di kita mata namun dekat di hati. biar kita jauh di mana tapi dekat di hati. Jadi Katanya- kata-kata itu bukan sekedar kata-kata ya, tapi Iya. memang ada itu ya. ternyata Itu sudah jelas Mas. Jelas. kalau saya bilang jiwaku ada padanya. Iya. Luar biasa. Jadi saudara saya yang sangat luar biasa. Nah, jadi di Esatrate itu ibaratnya semua penjuru negeri dimasukkan dari manapun itu, Sabang sampai Merauke, agamanya apapun itu, keyakinannya apapun itu, dimasukkan jadi satu dan dibina fisiknya. Jadi nggak cuma fisik tapi pola pikir, pemahaman, kedewasaan juga, dan yang paling utama yaitu kita ajarkan cara persaudaraan Esatrate, menjunjung tinggi tali persaudaraan Esatrate, dan selalu ya mengutamakan pasrah. Tidak ada ura-uraan di luar sana yang kita lihat. Jika kita melihat ada saudara kita di luar sana yang ura-uraan, itu adalah oknum. Betul? Bisa jadi dia bukan orang Esatrate, tapi tujuannya untuk menghancurkan Esatrate. Betul. Seperti itu ya. Ya, Karena tujuan Esatrate nggak ada yang seperti itu. Tujuan Esatrate yaitu pasrah, ya kan? betul. Sampai Sang Maha Kuasa memisahkan kita. Memisahkan Seperti itu kita. katanya Betul. ya. Hanya Santai. Ini memang sudah kita berbicara halus karena masuk jam kecil. makanya jangan lupa saudara-saudara persaudaraan sejati hati Trate yang
ada di Jawa, Iya, ada di Pulau Jawa. Saya minta saudara-saudara bisa berkunjung ke Papua, ke Papua. khususnya di Sorong ya, Khususnya di Sorong. khususnya di Sorong, bisa berkunjung ke sini untuk bisa melihat saudara-saudara yang ada di Papua sini. Bisa datang ya bersilaturahim dengan saudara-saudara kita yang ada di Papua sini. Oh iya, oke, masnya lagi pamit ke kamar mandi, saya lanjut dulu bincang sama saudara saya satu ini. Jadi kita santai, tanya jawab saya, jadi santai, berbicara padat, singkat, yang penting berkualitas. Oke, santai. Jadi masnya ini sudah dalam artian sudah makan garam desa Trate, sudah lama di desa Trate. Jadi jiwa persaudaraannya itu sangat luar biasa, kita saksikan bersama. Nah, saudara-saudara yang di luar tanah Papua, kalau mau berkunjung di khususnya di tanah Papua, kita akan sambut dengan cara baik, tidak pernah ada rasa takut. Kalau kalian datang ke Papua jangan takut, karena di sini sudah ada Mas Arsa, ada Mas Arsa sebagai orang Papua asli. Masih ada saudara-saudara kita yang dari Papua. Wah, masih sudah banyak. jadi warga. Ya sudah jadi warga. Jadi warga P1. Iya. Jadi aman lah pokoknya. Aman pokoknya, jamin aman. di Papua. Dijamin Tidak ada aman. bentrokan apa-apa. Selagi Jangan pernah melihat ada suasana-suasana atau isu yang berkembang khususnya di Papua ini. Jangan melihat itu dan jangan panik. jangan panik. Jangan panik, ya. panik. Jangan panik, datang aja di Papua. Ini adalah tanah NKRI. Ya betul. Ya, oke, guys. Tanah NKRI. Ini adalah tanah NKRI harga mati. Harga mati. Oke. Luar biasa. Jadi Papua tetap NKRI harga mati. Ya. Papua untuk NKRI dan NKRI untuk Papua. Oh, Oke. Jadi Gitu. Papua masih bagian dari NKRI. Betul, Mas. Jadi nggak ada namanya Ada. perpisahan, tidak, semua sama. Dan jadi saudara yang dari Jawa ketika berkunjung, ayo kita sama-sama ngopi bareng, tukar pikiran dan berbagi pengalaman. Jadi ya selalu enjoy saja di bawah santai, Mas. Ya, betul. Di bawah santai. Jadi apapun permasalahannya, ketika datang ke tempat latihan, buang jauh-jauh masalah. Betul. Kita bawa kegembiraan, kita bawa kebahagiaan, saling tukar kasih dan Dengan satu hati. ya dengan satu hati. Dengan satu hati dan Masya satu Allah. tujuan. Satu hati dan satu Satu tujuan. tujuan. Itu saja. Wah, ampun saya. Masya ternyata filosofinya dalam, lebih dalam daripada saya. Itu Mas. Jadi ya ini Papua casingnya saja. Berarti dia sudah mendalami. Desa Trate ini tahu kan, Desa Trate asalnya dari Madiun, dari tanah Jawa. Jadi dia juga sudah masuk seutuhnya seperti apa. Jadi dia sudah menyelam jauh di Desa Trate. Jadi dia paham betul Desa Trate seperti apa dan perkembangannya di Papua. Beliau juga mengikuti selalu dan apa ya, ingin sekali bergabung di Papua, bergabung di Desa Trate untuk bisa menjadi manusia yang lebih baik lagi, punya tujuan hidup dan mengenal jati dirinya. Jadi Desa Trate yang kita tahu itu juga cuma bendanya, ternyata ada kerohanian atau Keesaannya. Nah, kalau yang di luar sana nggak tahu apa itu kerohanian atau keesaan, di situ kita jelaskan sedikit bahwasanya itu adalah sebagian materi pelatih memberi kepada siswa, ya, memberi kepada siswa yaitu didikan menjadi manusia yang mempunyai tujuan hidup. Ya, kurang lebih ya. Nah, tujuan gimana? Kalau manusia sudah mempunyai tujuan hidup, pasti dia melangkah dengan hati-hati. Iya kan? Betul. Itu dia Mas. Makanya di Desa Trate diajarkan seperti itu. Orang Desa Trate mau berbuat apa tadi berpikir dulu. Iya, makanya Berpikir filosofi dulu, dengan Panjang itu sopinya. Seperti itu. Sebelum orang Desa Trate mau melakukan sesuatu, tapi dia harus berpikir dulu. apa dampak yang akan terjadi. Jadi orang Desa Trate itu dia sebelum bertindak dia sudah berpikir dulu apa yang akan terjadi setelah dia lakukan itu. Jadi sebelum dia melakukan, dia sudah berpikir dulu ya. Makanya orang Desa Trate itu harus hati-hati dalam bertindak, nggak asal melakukan apapun yang dia enggak sembrono nggak begitu. sembrono. Sembrono langsung. Jadi orang
desa Trate ya seperti itu. Makanya saya mau ingin saudara-saudara yang ada di Papua ini, saya ingin mengajak mereka biar bisa bergabung online di dalam desa Trate ini, dan mereka bisa lebih tahu dalam ajaran desa Trate ini seperti itu. Jadi untuk saudara-saudara yang belum tahu latihan apa kalau malam-malam ke pagi dan seperti ini, latihan apa. Yes, nanti sedikit kita bisa melihat teknik-teknik dari saudara kita yang asli Papua. Dia akan menunjukkan sedikit gerakan-gerakan pencak silat, bahwasanya gerakannya luas, bagus, teknikannya juga mantap lah. Kita lihat ini gerakan-gerakan sedikit ya Mas ya. Bisa sedikit gerak seni atau gerak sambung gitu ya Mas ya. Gerak seni atau gerak sambung kita bisa lihat bahwasanya orang Papua juga bisa mencak. Itu mencak. Tadi kita sudah berbincang-bincang tentang kerohanian atau keesaan, bahwasanya menambah wawasan kita, menambah pola pikir kita lebih baik lagi. Nah, jadi seimbang, selaras dan satu tujuan. Betul. Seperti itu. Nanti kita akan saksikan. Jadi jangan kemana-mana, tetap pantau terus channel kami Uka Berkarya. Kita akan sajikan terus info-info yang sangat menarik, sangat membuat hati tenang, pikiran tenang, dan menghibur rekan-rekan di rumah, dan apalagi mungkin Sangat bermanfaat gitu ya. Jika bermanfaat mungkin teman-teman bisa share ke teman-teman yang lain untuk supaya bisa mensubscribe. Dengan subscribe itu kalian mendukung channel kami gitu kan. Ya, betul. jadi ya, luar biasa ya. Saya sangat bangga dengan saudara saya yang masih Papua. Kita seragam sama, kita satu hati, Satu hati, satu semangat. Kalau yang saya pernah dengar di serial apa namanya Melodi Kota Rusa itu, filosofinya Isakot Dekat, satu hati ada tujuan. Oh, Iya, masuk. Isakot Dekat. Dalam wadah Isa. Ya betul. Ih, cadu. Di kopi sih Mas, di kopi. Nah, dalam arti dalam satu bingkai. Satu Iya, bingkai. dalam satu bingkai persaudaraan. Iya. Jadi masa Satu bingkai. tadi sudah ngopi, ternyata makin luas pemahamannya. Saya pun luas, Berkata-kata. mampu berkata-kata. Tangga temu iki jenenge iki temu rose iki. Nah, itu ya. Ini saudara-saudara di Papua sekarang sudah jam setengah 2, jam 1:30, setengah 2 malam. Kami masih berbincang-bincang sama saudara kami, ternyata sangat luar biasa. Pokoknya mantap lah. Tapi kalau saudara-saudara mau bergabung desa Trate, latihan di pencak silat, ada batasan waktunya. Jadi nggak sampai semalam ini, ya nggak sampai semalam ini. Jadi mungkin paling batas jam 12 malam itu kita sudah pulang kan. Jadi seperti Masya tadi datang itu sudah pulang siswanya, sudah selesai. Jadi latihannya nggak lama, santai saja. Pokoknya ya salah satunya pencaknya digerakin atau pelemasan dasar, pencak dan jurus-jurus lainnya ada dari pencak desa Trate. Setelah itu istirahat, kurang lebih ini rangkaiannya ya. Istirahat, terus mungkin yang membawa minum atau yang lain-lain, jajanan atau makanan bisa dimakan. Setelah itu adik-adiknya mendengar wejangan. Nah, itu bilang wejangan tadi kerongannya atau keesaan. Nah, masukan-masukan atau motivasi dari pelatihnya, yang mana disitu dia bisa merubah pola pikirnya yang mungkin bawaannya dari dulu tadi pemikirannya menjadi lebih baik lagi, menjadi punya tujuan. Oke, tadi kita sudah bersama-sama mengatakan bahwa kita akan menghadirkan cara kita dari Mas Arsad. Kita saksikan bersama, mungkin kita bisa berdiri sambil saksikan sedikit lah. Oke, siap. Gerakannya.
Ya, wis mantap ini. Nah, ini saudara dari Papua ini tadi sudah menunjukkan sedikit gerakan-gerakan dalam silat ya. Gitu ya, gerakan yang anak dari mulai seninya, mungkin ternyata luas ya gerakannya luas sekali ini yang ada ini. Luar biasa ini. Ya, tapi kurang gerak-gerak lagi. Ya, Karena kita maklum itu lagi. dia memang jarang gerak lagi sekarang, Jarang gerak. kerjanya wah kerja jauh. Ya, saya kerja jauh jadi mungkin Caranya caranya kan kurang gerak lah. Ya, kurang gerak ya mungkin. Seninya kurang ini. Hanya saya ingin mau aktif lagi di tempat latihan ini biar lebih bagus lagi. Ya. Mungkin bisa gerakan seni seni berdua sama masnya loh. Oke, boleh. Seni sambung, wah seni sambung kita saksikan bersama dan kita akan gerak seni sambung dengan Mas Arsyad dan ini Mas Ramdan. Oke, luar biasa. Kita mulai saja, kita lihat ya seperti apa gerakannya. Oh iya. Nah, Mungkin masnya wasitnya dong gimana? oh, boleh boleh. Ya, mungkin dari segi teknik sambung saudara-saudara kita juga untuk berdoa. Oke, kita lihat sama teknik sambung seperti apa. Tunggu Mas akan berdoa. Oke. Nah, tunggu Masnya pasang. Kita dulu. Coba cek. Start dulu. Saatnya. Oke. Kita saksikan bersama keseruannya. Ini namanya teknik sambung. Wah, luar biasa. Iya. Iya. Masa iya. Ayo maju lagi biar dapat kamera. Iya. 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 Tangkap lagi. Iya. Cukup mungkin sekian. Nah itu teknik sambung dari saudara kita Mas Arsyad dengan Mas Ramdan. Nah sekarang kita sama. Nah seperti itu. Jadi di SSAT tidak ada permusuhan. Setelah kita teknik sambung itulah memperkuat persaudaraan kita di SSAT. Begitu ya Mas. Ya betul. Luar biasa. Jadi setelah sambung itu pasti bersalaman kemudian berpelukan. Nah, rangkulan. Wah, Saling berangkulan. wah luar biasa. Oke, ayo kita mungkin setelah itu kita ngobrol lagi santai untuk penjelasan tentang gerakan-gerakan yang tadi ya. Iya. Oke. Minum dulu, Mang. Diminum dulu. Minum dulu. Masih yang hosa. Berat sedikit tadi. Nafas juga ya. Nafas juga main nafas. Mas, nafas. Silakan Pak. Gerakannya luar biasa ini orang-orang Papua. Bloknya bagus. Blokannya mantap. Ya, tapi gerakannya masih kurang tepat ya. Tempat mungkin karena jarang lagi. Ya, Iya. Kalau semakin aktif lagi, wah semakin bagus. pasti. Oke, mungkin dari tadi kita bisa menjelaskan singkat ya, singkat, padat, dan tepat. Nah, tadi salah satu gerakan teknik sambung pas seduluran, di mana di situ tujuan satu sama lain
untuk mengeblok atau menangkis dan siap untuk menyerang balik. Tapi tujuannya tidak untuk menyakiti, gitu maksudnya. Nah, tapi untuk pasti kan. Jadi dalam teknik sambung tadi itu setelah sambung ada namanya salaman. Ya, yang menandakan bahwasanya tidak ada permusuhan di antara satu belah pihak. Ya, Mas, Selesai sambung ya sudah selesai. selesai Cukup sambung ya sudah selesai. cukup dalam gelanggang saja. Ya, selesai itu ya tetap dari persetujuan dan saling merangkul satu sama lain, menandakan bahwasanya tetap selalu akur, selalu memiliki persaudaraan. Nah, mungkin cukup sekian ya. Ya, Karena sudah lama kita berbincang-bincang, durasinya juga sudah sangat panjang. Jadi kalau kita lanjutkan memang sangat asik dan tidak ada pengen berhentinya. iya masih ingin lanjut sebenarnya masih nih Mas ingin ya. lanjut Cuman terus. karena kondisi waktu juga Waktu ya. sudah terbatas Terbatas ya, karena masih juga mungkin masih mau istirahat lagi karena waktu sudah malam. Sekarang kan pukul 2 kurang, jam 2 kurang ya. Jadi mungkin terima kasih Mas atas waktu dan kesempatannya sudah menyempatkan untuk hadir dalam acara bincang-bincang hangat. Oh, iya, iya. Bincang-bincang hangat. iya iya Terima kasih banyak ini Mas ya. ya, ya saya juga terima kasih buat saudara-saudara sedulur ya, dalam dalam organisasi ini yang semoga bermanfaat yang lebih baik, semoga lancar ya, Iya. lancar ya, selalu sehat dalam latihan ini. Harapannya ke depan tetap solid, selalu menjunjung tinggi perseduluran, tidak membeda-bedakan antara suku, ras, agama dan lain-lainnya lah. Betul, ya. Oke, jadi pesannya untuk saudara kita di luar seperti apa ya? Ya, Monggo. Pesannya gini, selagi melihat hati bersinar yang sama, selagi melihat baju latihan yang sama, jangan pernah menganggap dia bukan saudara kita. Kita tetap sama-sama saudara, tidak pernah ada rasa kebencian sedikit pun dalam hati saya dan saudara-saudara yang lain. Kalian boleh datang di tempat latihan saya seperti apapun itu, kami terima dengan hati lapang dan senang, seperti itu. Itu pesannya ya. Jadi jangan beranggapan kami sudah menolak saudara-saudara untuk bergabung dalam persaudaraan Stek Berarti, tapi tetap kita sama-sama solid, sama-sama jalan bersama dan saling menjunjung tinggi rasa persaudaraan betul sekali. yang nomor 1, nomor 1. Dan jangan lupa salam persaudaraan. Salam persaudaraan. Jaya Salam tetap persaudaraan. jaya. Wisati Jaya. Dan jangan lupa untuk kemajuan channel kami, yaitu lalu ada di mata masyarakat yang bisa memberi informasi-informasi terbaru buat saudara-saudara di rumah, yaitu jangan lupa Jangan lupa di like saya subscribe Komen dan dan share video ini jika bermanfaat. Oke, salam Kauka berkarya, Salam Pasituran. salam Pasituran. Oke, terima kasih. Oke, mungkin cukup sekian bincang-bincang dari kami. Cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Salam Pasituran.